Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Bun, perkenalkan nama saya Cindy Aprilia Herlambang dengan NPM 2313041083 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sudah semangat belum hari ini? Kak, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Sekarang masih pagi, Bu. Oh iya dah. Iya. Udah sarapan atau belum? Belum. Sudah. Sarapan cinta. Materi kemarin ada yang ingat tidak? Materi apa? Tentang apa? Teks apa ya, guys? Apa ya? Deskripsi. Bukan. Teks ceria. Apa itu namanya? Menulis ceria, Bu. Iya, menulis ceria. Oke, kita akan lanjut materi berikutnya. Sebelum itu, ada yang tidak masuk hari ini? Nihil, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Siapa yang akan memimpin doa? Dia. Dia kok. Oke, baik, dia silakan memimpin doa. Baik. Baik teman-teman, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini belajar apa, Bu? Hari ini kita akan belajar yaitu Lagi. Ketua kelas bantuin, G. Ketua kelas. Bisa kok. Nggak bisa. kita akan membaca kritis teks berita. Sebelum memulai pembelajaran, sudah semangat belum? Sudah, Ya. sudah, Ibu. Kayaknya belum semangat banget ini. Kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Siapa yang mau memimpin ice breaking? Ketua kelas ada, Bu, yang lagi batu-batu. Udah, Bu. Alin, Bu. Ada yang mau tidak? Tidak sih, Bu. Ketua kelas. Bareng-bareng aja, Ibu. Sharing, Bu. Bareng-bareng aja, Bu. Saya ngerokok, Bu. Oke, kita akan mulai ice breaking seperti biasa ya, dengan tepuk semangat ya. Dia lagi tidak enak badan ya, Bu. Iya, Bu. Suruh pakai masker, Ibu. Virus. Beliin. Tepuk semangat. Ding Ding, ding. Dang, dang, dang. Dung, dung, dung. Ding, ding, ding. Dang, dang, dang. Dung, dung, dung. Semangat. Semangat. Yeay. Sudah semangat berarti ya pada pagi hari ini. Sudah. Oke, kita akan memulai materi selanjutnya yaitu Minum. Oke, boleh dia. Ya, Bu, lanjut, Bu. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu membaca kritis teks berita. Pertama yaitu kita akan membahas tujuan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pokok teks berita yang terdiri dari 5 word plus 1 H. Yang kedua yaitu menentukan fakta dan opini dalam teks berita, dan ketiga yaitu menilai kredibilitas atau keabsahan sumber berita. Apa sih membaca kritis itu? Membaca kritis bukan sekedar membaca cepat, tetapi membaca dengan aktif dan penuh pertimbangan. Artinya, kalian tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengevaluasi, menganalisis, dan juga mempertanyakan kebenaran dari penulisnya. Selanjutnya, kita akan mengenal struktur dan unsur-unsur dari teks berita.
Dimulai dari struktur teks berita, yaitu yang pertama adalah judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Selanjutnya yaitu mengenal unsur-unsur teks berita. Yang kalian tahu tidak adik Simba? Ada yang pernah tahu tentang adik Simba? Tahu Bu. Coba Aulin sebutkan apa itu adik Simba. Apa, di mana, kenapa, Di mana? apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, bagaimana. Betul. Jadi semangat Kak Aulin. Nah ya, yang pertama yaitu adik Simba, yang pertama A yaitu apa, yaitu tentang peristiwa yang terjadi. Tentang peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua yaitu si. Siapa? Harusnya adik dulu ya. Iya. Terbalik. Di mana? Di mana ya ini? Di mana peristiwa itu terjadi. Yang kedua, kapan peristiwa itu terjadi. Yang selanjutnya yaitu siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Terus mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan yang terakhir bagaimana proses kejadian peristiwa itu terjadi atau kronologi peristiwa itu terjadi. Terus selanjutnya kita akan melanjutkan materinya, yaitu membedakan fakta dan opini dalam teks berita. Ada yang bisa membaca? Coba dia. Kalau baik, membedakan fakta dan opini. Fakta itu kebenaran bersifat objektif, jadi keadaan atau peristiwa yang nyata yang terbukti kebenarannya dapat diukur dan dapat diverifikasi. Nah, ciri-cirinya itu telah terjadi, memiliki data yang akurat atau langka, tanggal, tempat, dan juga statistiknya. Kebenaran yang diakui oleh banyak orang atau sumber yang kredibel, dan contohnya itu banjir bandang terjadi di Desa Sukamaju pada hari Jumat 5 April 2024 pukul 03.00 WIB. Benar, kita kasih tepuk tangan untuk dia. Ya benar ya, yaitu fakta itu sudah pasti, kebenaran objeknya itu sudah pasti bisa diukur dan memiliki data yang akurat. Terus seperti tempat, tanggal, atau bisa diukur dengan angka. Terus kebenarannya juga diakui oleh banyak orang. Selanjutnya ada yang bisa membacakan teks opini dan kita Rapi nih Bu. Biar kelihatan. Anji. Wah, ibu profesor ya. Bisa. Bisa kayaknya. Yeay, terima kasih. Wih, Tuh gede tuh. Bisa gak ya? Bisa tidak? Terlihat tidak? bisa. Jadi yang kedua itu ada opini atau pendapat subjektif. Jadi pertama itu ada definisinya, pendapat, pandangan atau penilaian pribadi seseorang yang belum tentu kebenarannya. Lalu ada ciri-cirinya juga. Yang pertama itu bersifat subjektif atau tergantung pada individu. Lalu yang kedua, sering menggunakan kata sifat penilaian: sangat, mungkin, seharusnya, sepertinya, indah, buruk, atau lebih baik. Jadi contohnya itu misalnya banjir itu seharusnya bisa dihindari jika warga lebih peduli terhadap lingkungan. Kalimat ini berisi penilaian dan saran, bukan kejadian nyata. Benar yang dikatakan oleh Jamita, tolong beri tepuk tangan. Ini benar ya, opini itu pendapat yang subjektif. Jadi pendapat berisi tentang pendapat, pandangan, atau penilaian pribadi seseorang yang belum tentu kebenarannya, berbeda dengan fakta yang sudah dipastikan kebenarannya. Selanjutnya kita akan membaca berita. Kan kita tadi sudah menyimak tentang adik Simba ya kan? Coba dari berita ini ada yang bisa menjawab tidak tentang apa dari adik Simba? Apanya apa? Iya, peristiwa yang terjadi apa? Bencana tanah longsor. Ada yang tahu satu-satu? Coba dia. Bencana tanah longsor, Bu. Benar. Yang dikatakan dia, kasih tepuk tangan untuk dia. Jadi benar ya, apanya itu, peristiwa yang terjadinya itu adalah bencana tanah
Terus selanjutnya di mana peristiwa itu terjadi? Di dusun Prampelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkri, Kabupaten Magelang. Nah, dan dijawab oleh Caroline. Coba dong kasih tepuk tangan. Jadi benar ya, di mana peristiwa terjadi di dusun Prampelan 1, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkri, Kabupaten Magelang. Terus kapan peristiwa itu terjadi? Pukul Iya. pukul 02.00 dini hari Ya, Ibu. itu waktunya yaitu pada pukul 2 dini hari. waktu Indonesia bagian barat. Terus siapa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut? Mason dan Tasrin. Masrid dan Takun, Bu. Nah, peristiwa itu terjadi mengakibatkan Warga banyak- sekitar itu Bu, Iya, Desa warga Adipuro sekitar. itu Ada yang beberapa orang luka karena akibat tanah longsor tersebut. yang terkena korban. Jadi ada siapanya itu korban yang akibat tanah longsor. Terus bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Duh, kayak mana tuh Bu? Coba Ibu kasih ini lagi beritanya lagi. Bagaimana tuh kayak mana teman? Berarti Bagaimana itu Tadi ada di PowerPoint-nya. ya Bu. bagaimana proses kejadiannya? Tiba-tiba Kronologinya tadi itu, Bu. Iya. Semarang sebelahnya, Bu. tiba-tiba Itu, Bu, Ya, tanah menerjang masuk ke rumah dan sempat menghantam berbagai barang. Oh iya itu Bu. Ya, itu, Bu. Iya. Bagaimana? Tiba-tiba, Bu, tanah yang Karena bencana alam ya tidak bisa diprediksi kapan terjadi dan bagaimana ya prosesnya ya seperti itu, tiba-tiba menimpa warga sekitar. Ya Bu. Terus mengapanya? Ada yang bisa menjawab mengapa Mengapa peristiwa tersebut terjadi? karena bencana alam. Iya. Karena pergeseran tanah juga Bu. Iya, betul. Iya, geser. Karena berita peristiwa alam itu tidak bisa diprediksi ya. Iya, Karena tidak itu bisa, Ibu. seperti banjir. Bisa pakai BMKG. Ini ada BMKG. Telat ya, Bu, BMKG. Karena BMKG juga manusia ya, bukan Tuhan. Tuh. Ada selanjutnya? Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan dari penjelasan materi yang Ibu sampaikan? Ibu berarti kalau misalkan berita itu ada opininya dikit aja berarti itu bukan berita yang baik ya Bu, walaupun Bukan ada tidak berita tidak baik, itu kan hanya pendapat. Tapi tidak bisa dipastikan itu adalah fakta karena adalah pendapat seseorang yang tidak jelas kredibilitasnya. Oh, berarti harus mengandung gosip ya? Iya, kalau berita opini itu kebanyakan untuk dipakai di berita-berita gosip. Itu bukan berita sih sebenarnya, kayak gosip aja. Betul. Kalau berita pasti harus ada faktanya, harus ada angkanya, tempatnya, ada pendapat sekitar, ada kejadian yang menyatakan bahwa berita itu benar. Kredibel ya. Ya, kredibel. Oke. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi? Bu, tadi keterangannya cuma waktu, Bu, nggak ada tanggalnya gitu, Bu. Ada. Maaf, Ibu belum. Ada Oh, ya. itu. Pada tanggal 13 bulan 10. Oh, memang ya Bu nggak lihat. Emang Bu nggak literasi Bu. Rabun. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari Dawita? Enggak Ibu cukup. Cukup. Ya pengen pulang Ibu katanya. Sakit perut. Sakit perut kenapa Dawita? Belum makan. Belum sarapan, Bu. Ya, karena masih pagi ya, jadi masih belum semangat. Oh iya, Bu. Berarti kalau nulisin opini tuh kan itu dialog ya, Bu, tulisannya. Iya, Berarti nggak baku nggak apa-apa ya, Bu. Berarti sesuai apa yang diomongin Iya, aja. benar. Kan ditanya. Berarti nggak ada tata bahasanya ya Bu? Tidak perlu. Jadi kalau pakai bahasa Jawa boleh nggak, Bu? Boleh, Ya, tapi ya, nanti bahasa kan bisa Indonesia. dilanjutkan lagi dalam bahasa Indonesia. Kita kan mau wawancara juga harus mengerti bahasa yang Iya. mereka sampaikan. Kalian makan bahasa daerahnya. Dia dari Tegal kan? Iya Ibu. Kayaknya.
Kalau ibu kasih tugas tentang materi hari ini, siap tidak? Siap. Dia nggak siap sih Bu, dia mau main. Iya Bu, mau main. Oke, jadi tugasnya hari ini kalian cari salah satu berita. Berita apa saja, boleh berita bencana, boleh berita gosip sebaik boleh, tapi itu kan nanti ada opini atau faktanya. Kalian fakta dulu ya Bu. Ya, nanti kalian bisa cari dari berita itu adik simbah tersebut. Terus fakta dan opininya juga bisa. Kalian kalau misalkan sudah mencukupi untuk mengerti fakta dan opini dari berita tersebut. Ada minimal nggak Bu? Berapa opini? Minimal 3 opini dan 3 fakta. Jadi adik simbahnya yang paling penting tugasnya yaitu adik simbahnya sudah terpenuhi. Selanjutnya kalian mengajarkan fakta dan opini dari berita tersebut. Ada pertanyaan lagi? Cukup Bu. Beritanya harus terbaru apa boleh yang tahun-tahun? Kalau bisa sih yang terbaru ya, karena banyak kan berita-berita yang lagi heboh sekarang, kayak berita tentang prestasi, terus berita-berita bencana alam kan makin banyak, kayak panas sekarang. Ya Indonesia makin panas ya. Iya betul Bu. Iya bisa jadi berita kenapa panas Indonesia tuh kayak tidak wajar ya. Hujan tapi panas tetap. Pemimpinnya jahanam Ibu. Ah? Nggak boleh bahas politik dia. Iya. Kita belum mencukupi untuk bahas sampai situ ya dia. Emang kesedihan ini. Karena ruang lingkupnya belum memenuhi untuk mencapai forum gitu. Jadi ada pertanyaan lagi? Cukup Bu. Oke, untuk itu yang tugasnya ya bisa dikumpulkan minggu depan. Nanti ibu periksa tugasnya apa. Beritanya dikumpul juga Bu. Iya, jadi berita di bawahnya baru jawaban kalian adik simbah, fakta dan opini. Analisisnya ya Bu. Iya, analisisnya. Siap Ibu. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, baik. Jadi tugasnya itu membuat Adik adik simbah. simbah dan fakta Cari opini fakta dan opini. Opininya. dari berita yang kalian Sajikan. yang kalian temukan juga. Ya Ibu. Baik, itu saja. Ada pertanyaan lagi? Cukup Ibu. Untuk menutup pelajaran, biar semangat lagi, kita mau breaking lagi atau tidak? Boleh Bu. Boleh Bu. Ice breaking Kalian mau dulu. guling-guling. Biar semangat ya. Kalian atas pelajaran habis ini apa? Geografi. Waduh, Semangat semangat ya. merdeka dulu. Iya. Salah Ibu. Oke, tepuk semangat lagi bagaimana? Ya Bu. Oke, Siap Ibu. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Semangat. Semangat. Yeay. Ya, baik, terima kasih anak-anak, silakan untuk ya. Oke, untuk menutup pelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk kepada dia diserahkan untuk memimpin doa. Baik. Baik Ibu, baik teman-teman, untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih dia. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Carla Taviana dengan angka NPM terakhir 33 sebagai observer lisan dari nama calon guru Cindy Aprilia Lambang dengan angka NPM 313041083 pada tanggal 17 Oktober tahun 2025 pada pukul 10 dengan topik teks berita pada komponen penguatan verbal menggunakan kata-kata benar, bagus, dan tepat digunakan secara tepat dan tidak dibuat-buat. Lalu dalam kalimat pekerjaan baik sekali, saya senang dengan pekerjaanmu, lalu pekerjaanmu semakin lama semakin baik tidak digunakan, melainkan menggunakan kalimat lain, contohnya seperti bagus sekali dan lain sebagainya. Lalu dalam penguatan nonverbal, penguatan berupa mimik dan gerakan
badan digunakan dengan tepat. Lalu penguatan dengan cara mendekati tidak digunakan, namun penguatan dengan sentuhan tidak digunakan. Lalu penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan digunakan secara tepat dan tidak dibuat-buat. Lalu penguatan penuh dan tidak penuh digunakan secara tepat. Lalu cara penggunaan kepada penguatan kepada sekelompok siswa tidak dilakukan melainkan pada individu, yaitu penguatan kepada pribadi tertentu digunakan secara tepat. Lalu memberi penguatan dengan segera digunakan secara tepat dan tidak dibuat-buat. Lalu menggunakan variasi dalam penggunaan digunakan secara tepat dan tidak dibuat-buat. Lalu pada prinsip penggunaan, kehangatan dan antusiasan digunakan secara tepat dan tidak dibuat-buat. Kebermaknaan digunakan secara tepat dan tidak dibuat-buat. Lalu menghindari respon positif dan yang negatif digunakan secara tepat dan tidak dibuat-buat. Sekian, terima kasih.